Yang saya hormati Bapak Ketua DPD bersama anggotanya, yang saya hormati seluruh perangkat dari RT RW maupun kaum yang hadir pada hari ini, yang sama saya hormati teman-teman kaum muda dari Desa Pengali, yang sama saya hormati tokoh-tokoh masyarakat di Desa Pengali yang sangat hadir. Kebetulan dalam ruangan ini ada Bapak Dolok, Bapak Ikinus, terima kasih sudah sempat hadir bersama kami. Singkatnya, kita semua yang hadir dalam pertemuan pagi ini. Yang pertama ya wajib kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kekenangannya, sehingga hari ini kita boleh bertemu dalam keadaan suasana sukacita dan damai. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa kerapatan kita hari ini menindaklanjuti dari rapat kita per tanggal 28 Mei. Nah, di mana pada saat itu ada beberapa hal yang memang belum sempat menemukan satu solusi, sehingga setelah selesai kerapatan kita dengan semua hal-hal yang kita belum rangkum dalam satu kesimpulan bersama di dalam skop desa kita, maka hari ini itu yang menjadi tujuan utama dan hanya satu agenda di kita. Karena dengan penuh permohonan maaf, saya juga tidak bisa berlama-lama di sini karena kami juga ada rapat di kabupaten. Jadi mungkin kita dalam kerapatan ini mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan. Jadi apa yang merupakan hal-hal yang kita belum temukan solusinya di kerapatan tanggal 28 Mei, hari ini kita sudah bisa rangkum, dan hasil rangkuman kita pada hari ini itu yang kami akan tindak lanjuti ke tingkat kabupaten. Mengapa seperti itu saya punya informasi? Karena di tanggal 28 itu ya ada beberapa usulan yang sehubungan dengan penerimaan BLT dalam hal ini KK. Sehingga hari ini kita sudah bisa dapatkan informasi sesuai dengan masukan-masukan kita semua, dan nanti yang dari sisi perangkat di sini bersama BPD yang akan kami tindak lanjut. Nah, di dalam tindak lanjut itu apa? Ada jawaban positif dari OPD teknis ataupun tidak, tetap kami kembali karena penentunya ada di sana. Dengan tidak memperpanjang kata, sehingga kita bisa masuk pada intinya, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas restu kita semua yang hadir pada pagi hari ini, maka pertemuan kita hari ini tanggal 28 Mei 2020 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Baik, seperti itu yang menjadi agenda kita dalam kerapatan ini. Harapannya bahwa secara hati ke hati kita bisa menyampaikan beberapa hal yang tidak keluar dari koridor tindak lanjut kita dari hasil pertemuan per 28 Mei 2020. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Waktu dan kesempatan saya kembali. Baik, terima kasih Bapak penjabat yang sudah menyampaikan beberapa hal itu. Yang acara ketiga
sebenarnya bisa, tetapi beliau ada halangan sedikit di Lekelong, ada tangkap perahu di sana itu yang pulang dari pulau-pulau lain itu bersama Pol, jadi tidak sempat hadir pada hari ini. Jadi saya langsung masuk pada arahan Bapak Ketua BPD sekaligus memberikan arahan dengan baik terhadap adik-adik kita, tokoh masyarakat, ibu-ibu tinggal di sini kita bisa padu dalam sebentar untuk kita bisa dapat hasil yang baik. Seperti itu saja Bapak Ketua BPD dalam kesempatan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Penjabat Kepala Sumadi, yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tingkatnya seluruh serta rapat yang hadir pada siang hari ini yang saya cintai dan saya hormati. Baik, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pejabat tentang kerapatan kita, menindaklanjuti kerapatan kita kemarin, yang 1 minggu kemarin untuk kita bisa mengevaluasi beberapa aspirasi, beberapa pertanyaan tentang yang berkaitan dengan COVID-19, yaitu COVID Corona, tentang virus yang merajalela bukan saja di wilayah Pengali, bahkan seluruh dunia. Diskusi kita di Pengali ya, dalam hari ini gitu. Dan saya selaku Ketua BPD sangat senang dan sangat berbangga dengan kehadiran kita, bahwa bukan pemerintah, bukan kita saja 1-2 orang yang memiliki Pengali, bahwa kita ini baik dari tokoh muda, rasa saya sangat mencintai, bahwa sangat bangga bahwa tidak akan tinggal dengan melihat aparat desa, melihat kami yang berfungsi di dalam hal ini, juga mencintai untuk kita sama-sama bagaimana Pengali ke depan. Jadi baik sudah Bapak seperti ini, apa yang ini data saya langsung saja untuk ini sesuai permintaan daripada serta rapat pada minggu yang kemarin, data-data yang seperti ini di papan informasi kami sudah tempelkan di sana, sudah dibacakan di aturannya. Kemudian daripada data yang untuk tentang penerimaan BLT desa, bapak-bapak, mama-mama, seluruh serta yang hadir mungkin sudah ada yang pegang itu data-data tentang penerimaan BLT yang ada. Ya, tentang bansos kemarin itu ada amplop 9 yang dikirim ke sana, yang sudah cair itu ada 25 orang yang sudah mendapatkan kemarin sembako. Dia itu 9 bulan. Dia itu sembako itu bansos 9 bulan. Jadi harapan yang sudah menerima itu kuponnya itu tidak boleh hilang. Kalau andai kan dia hilang, ya itu bukan kami lagi pemerintah yang tanggung jawab, begitu itu penyampaian dari sana. Dan yang 24 yang belum untuk sini, sehingga lewat kesempatan turun hari ini saya sampaikan di sekitar tanggal 15 bulan ini juga dia akan mendapatkan itu, dia juga yang akan yang terakomodir untuk dia akan menerima lagi dan lewat di kecamatan lagi. Nanti dia akan menerima. Sedangkan 167 yang kemensos seperti itu nanti tunggu cerita dari sana. Nah, itulah yang beberapa informasi Bapak untuk ini serta rapat yang saya sampaikan, karena itu adalah aspirasi yang sampai di itu, sehingga di dalam hal ini baik tokoh muda maupun tokoh masyarakat sampai membawa itu beberapa data yang kepada kami sebagai BPD dan sebagai pemerintah untuk kita evaluasi. Saya tekankan di sini sebagai ketua BPD yang namanya itu sebagai penampung dan penyalur aspirasi. Hendaklah saya ulangi lagi sama dengan yang kemarin, menyampaikan aspirasimu dalam rapat ini secara terhormat dengan saling kita harga menghargai seperti itu. Sehingga di dalam hal ini saya sebagai ketua BPD menilai dan melihat jangan sampai sama dengan yang kemarin dalam rapat kita mungkin itu tidak bersahabat. Saya secara terbuka tidak bersahabat. Saya itu pilih diam. Saya tidak berbicara yang kedua kali yang seperti ini karena kelihatan dalam fungsi rapat pada saat itu saya perlu klarifikasi dengan itu bentakan-bentakan dan tegangan-tegangan keras.
Sehingga di dalam hari ini, hendaklah hari ini, kalau data menurut tokoh-tokoh muda, menurut bapak-bapak yang ada, kalau Anda kan masih ada beberapa data yang menurut pengamatan Anda, ini dia belum tercover, ini dia belum terdaftar, maka sampaikanlah secara bagus untuk ini ke media pimpinan, sehingga tidak boleh sama dengan untuk itu. Saya sangat kecewa sekali dengan data yang untuk ini belum rapat kita gelar 2-3 kali seperti itu dengan tegangan-tegangan seperti itu. Saya sangat untuk ini, sehingga di dalam hal ini saya itu melihat untuk ini. Peniagaan orang ini nebe deritik media ini coba lina doko seperti ini, tetapi dengan kata-kata yang tajam harapan saya untuk ini, sehingga dia tidak boleh mengundang keresahan, kerawanan. Karena di dalam tubuh bapak perlu saya sampaikan untuk itu. Saya sampaikan seperti itu, sehingga di dalam tubuh bapak kami juga bukan orang lain. Bapak yang ada itu bukan orang lain, kita satu jalan seperti itu. Sehingga di dalam hari ini harus kita memberikan itu klarifikasi dan tupoksi kita tugas kita masing-masing. Jadi saya untuk ini nanti sampaikan saya bapak pejabat untuk seperti ini, karena kami hanya mau menyampaikan dengan ini. Jadi sampaikanlah kamu punya tugas ini secara terhormat. Ini saja bapak yang memang acara, nanti sebentar baru kita akan jawab lagi apa yang merupakan mungkin di kelanjutan daripada pertemuan kita. Waktu dan kesempatan saya kembali. Baik, terima kasih Bapak. Dapatkan beberapa hal itu. Di sini juga masuk pada usulan nama-nama, artinya dari bukan pemerintah. Kalau memang masih ada yang belum kami jangkau, lewat hari ini saya minta dengan formal menyampaikan sehingga dari pertimbangan media pimpinan untuk menindaklanjuti ke kabupaten. Ada begitu, sehingga saya minta dengan sangat formal kalau ajukan usulan itu kira-kira nama siapa itu yang belum mendapat BLT desa maupun bansos ataupun kemensos. Kalau bansos itu mungkin sudah terbatas dengan kemensos, khususnya BLT desa. Artinya kayaknya itu di lewat promo. Jangan beranggapan bahwa ini buat promosi setelah bagi atau mereka tidak. Kami juga takut isolasi gitu. Sehingga lewat saat ini, kalau dari adik-adik ataupun dari bapak-bapak, bagai kita takut kami bapak rumah lewat saat ini kita bisa menyampaikan. Sehingga sesudah nanti masuk nama di situ kita berita acarakan untuk kita bisa menindaklanjuti lagi di kabupaten. Hanya itu saja. Kalau menurut saya di sini tidak ada lagi yang perlu berbicara lagi. Kita langsung pada usulan. Artinya nama-nama yang belum tercapai, yang memenuhi kriteria. Seperti itu saja, Bapak masuk pada usulan juga, sehingga bapak-bapak mereka, adik-adik mereka menyampaikan siapa betul yang belum mendapat BLT desa. Seperti itu saja. Saya kembalikan sama Bapak penyampaian. Baik. Saya minta tiga perusuh, sehingga kita bisa 3 orang. Jadi saya minta 3 perusuh dulu untuk ajukan ke meja pimpinan. 1, 2, 3. Nama? PT siapa? Saya nama Simpson Wogi.
artinya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Pejabat Desa Lepengali, yang sama saya hormati Bapak Ketua PPD Desa Lepengali, dan yang sama saya hormati Bapak Sekretaris Desa Lepengali. Dalam hal ini, berdasarkan poin pertama rapat kita hari ini adalah menyangkut usulan. Tapi menurut saya Bapak, ini saran saya kepada pemerintah. Kalau kita bilang ini usulan, menurut saya agak keliru. Karena kalau sampai hari ini saya mengusulkan 1.000 orang, apakah dana kita yang masih tersisa dia mampu atau tidak? Menurut saya, seperti yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa kemarin, kenapa aparat-aparat desa tidak disuruh untuk mendata ulang masyarakat yang belum dapat? Karena dalam hal ini, aparat desa baik RT, RW ataupun dusun, dan bahkan sekretaris desa pasti memiliki sebuah indikator bahwa warga ini layak atau tidak. Ini sebenarnya tugas pemerintah, jangan dilimpahkan lagi kepada kami. Karena dengan alasan yang seperti saya bilang tadi, hari ini saya usulkan 1.000 orang. Teman-teman saya yang lain usulkan 1.000 orang juga. Mampu tidak? Bagaimana pertanggungjawaban kita? Karena kenapa saya usulkan seperti ini? Berdasarkan kriteria bahwa masyarakat yang wajib menerima COVID-19, ada beberapa kriteria. Dan berdasarkan kriteria itu Bapak, hampir seluruh desa Lepengali wajib. Kecuali yang PNS dan kontrak, karena mereka memang ada tunjangan tetap setiap bulan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi NTT ini selalu masuk sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Jadi apapun alasan kita sebenarnya, kalau dana itu ada wajib untuk seluruh. Yang kedua, kalau saja sudah seluruh NTT ini sudah masuk miskin, berarti desa Lepengali saya boleh bilang apa lagi? Naga ada PNS, naga ada kontrak, kenapa kira-kira gitu. Yang kedua Pak, ya, berdasarkan ini pernyataan Menteri Desa, Program Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak itu adalah Abdul Halim Iskandar. Dia bilang bahwa yang wajib menerima itu bukan saja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, kriteria umum yang telah ditetapkan. Yang wajib dapat adalah yang mengalami dampak dari COVID-19, dampak ekonomi dari COVID-19. Jadi menurut hemat saya, hampir semua bisa dapat, kecuali PNS dan kontrak. Karena kenapa saya bilang begitu Bapak? Kita sudah merasakan sekarang ini, orang-orang Lepengali hanya petani, peternak. Itu pun Bang Teki karena petani dan peternak sebenarnya itu pekerjaan sambil lalu ini. Pasar sudah ditutup, begini ada petani. Sekarang ternak lagi ada virus baru, lalu ke Kiev mudah orang. Jadi dalam hal ini menurut hemat saya, nenek yang kemarin yang disuruh oleh mahasiswa itu meminta aparat untuk mendata orang-orang yang wajib sebenarnya itu yang dijalankan kemarin. Lalu pada hari ini jangan dilimpahkan lagi kepada kami. Apa gunanya ada RT, apa gunanya ada RW, dan dalam hal ini Posakdes punya indikator bahwa siapa sebenarnya yang wajib untuk menerima. Itu dari saya Bapak, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan Ferdi. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa, bersama jajaran yang saya hormati, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, para tokoh muda. Terima kasih karena di Luhur Maluku sudah mempertemukan kita di tempat ini dengan keadaan selama yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa kami di sini hadir sebagai orang muda, hadir sebagai mahasiswa, bukan karena kepentingan pribadi, tetapi kepentingan banyak orang. Saya perlu menggarisbawahi, bukan kepentingan pribadi. Yang berikut, sesuai dengan hasil rapat kemarin, bahwa kita memfasilitasi data. Nah sekarang mana data yang difasilitasi? Sekarang mana data yang divalidasi? Nah sekarang pemerintah desa, RT dengan dusun tidak pernah datang ambil data. Nah sekarang saya menganggap bahwa kacamata ilmiah saya mengira bahwa aparat lalai sekali. Kok kami dijanjikan untuk turun ambil data? Nah sekarang mana data? Data mana? Data yang sudah divalidasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa wajib hukumnya kepala desa menyampaikan kepada masyarakat
terkait transparansi data dan transparansi anggaran. Nah sekarang mana? Kami malah disuruh masyarakat lagi untuk menyampaikan itu. Fungsi aparat di mana? Nah ini mohon dilihat ulang. Kalau tidak kami akan proses masalah ini. Kami tidak lanjut di masalah ini. Ini sudah 1 minggu kami kasih kesempatan buat pemerintah. Jangan pemerintah hadir itu untuk memberikan solusi buat masyarakat, bukan memperbebankan masyarakat. Nah ini win-win solution, artinya pemerintah senang, masyarakat juga senang. Nah sekarang pemerintah senang, masyarakat tidak senang. Apa kebijakan pemerintah? Sekarang kita jangan lari dari konteks rapat kemarin. Sekarang kami minta data yang sudah divalidasi. Saya kembalikan kepada masyarakat. Tidak ada lagi yang ketiga. Ya, yang pertama dari Simpson Gowi mengenai usulan. Mengenai usulan, kalau memang kita mengakomodir sekian orang, apakah itu mampu menjawab tidak? Iya. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Rangga di dalam hal pendataan, bahwa sampai dengan penentuan BLT desa yang 158 itu sudah mendekati final menurut persyaratan yang ada. Tetapi karena mengacu kepada hasil kerapatan hari tanggal 28, masih ada beberapa keluarga yang semestinya mendapat sentuhan bantuan akibat COVID ini tetapi tidak terakomodir. Seperti itu. Sehingga hari ini kita hadir bersama di sini untuk memberikan masukan. Tidak berarti bahwa hasil kerapatan kemarin itu kita saling lempar bahwa ini tupoksi, tetapi dalam konteks keluarga. Jika kita bisa saling mengisi mana yang masih kurang sehingga bisa dibenahi bersama. Jika di awal tadi saya menyatakan bahwa kalau ada yang memang terlupakan selama ini, pada kesempatan ini tidak bisa masukkan lagi. Dan hasil yang kita masukkan ini itu menjadi bahan untuk bisa kami tindak lanjuti di tingkat kabupaten. Tidak serta-merta hari ini kita dapat mana kita punya keluarga yang belum tersentuh, terus kita langsung finalkan. Tetapi kami akan tindak lanjuti di sana. Sehingga hari ini kakak yang muncul, yang selama ini juga dilakukan oleh pemerintah desa, ditambah dengan masukan-masukan dari kita semua, itu yang menjadi data kita bersama yang oleh perantau akan dikonsultasikan di pihak kabupaten. Yang jelas bahwa kurun waktu dari tanggal 28 sampai dengan hari ini bahwa revisi perantau sudah ada. Nah, sehingga kita tambah lagi masukan-masukan dari kita semua yang hadir di sini, sehingga itu menjadi data kita bersama di skop desa yang kami akan tindak lanjut di sana. Seperti itu maksudnya. Jadi mungkin saya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ketua DPD ada yang perlu ditambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan saya bisa berpendapat. Nah, mungkin saya langsung saja dulu data yang terakomodir sesuai hasil keterapatan kemarin. Karena yang awalnya data ini saya sudah sampaikan. Saya bagi dulu yang sesuai pertanyaan sini tadi bahwa untuk sampaikan. Yang pertama, saya sampaikan pada waktu itu dengan hati-hati ada 17 kakak yang dobel, sehingga saya akomodirkan bukan nama di Kemensos dan di Bansos
yaitu Joseph Malonani, Andreas Todalani, Lukas Lakabili, Yohanes Bora, Lukas Gainadawi, Joseph Umbunanga, Joseph Kapeki, Franz Bululende, Albadar, Kambesairo, Silviana Eloba, Maria Panda, Teta Sairo, Cornelis Babel, Ina Tagu, Horta Molo, Luru Koba. Nah, yang saya baca sekarang ini, setelah saya memposisikan mereka untuk mengganti nama di Komensos, saya bawa di dinas, saya konsultasi di sana, bahwa saya diminta untuk mengakomodir dana desa. Karena tidak serta-merta Pak Sek masukkan hari ini, lalu kami langsung rubah dan mereka langsung kebagian, tidak. Kembali di desa mengakomodir, itu penyampaian penjelasan dengan saya ketika itu, sehingga lewat forum ini saya sampaikan. Dari 17 orang yang saya sampaikan ini sudah 1 skor sudah sah mengakomodir di dana desa untuk hari ini. Lalu tambahan dari dusun 3 tadi itu, Melkianus Bengowo, Yohanes Marta El Goba, Stefanus Loba, Deviana Wetairo. Dusun 4, Silviana Loba. Saya sudah juga dengan peta saya itu saja, tidak ada lagi. Jadi data yang kami sudah akomodir itu, tinggal itu saja warga yang belum terdata dari 4 item bantuan ini. Jadi sehingga kami memohon, kami sampaikan di sini, kalau ada warga yang memang kami lupakan, bukan berarti adik kami minta untuk mahasiswa tunggal. Jangan untuk kita semua yang ada ini, kalau ada saudara kita, orang tua kita, kakak kita yang layak menurut penganan kita semua, mari kita masukkan hari ini sebagai data maksud. Karena kami sendiri sudah akomodir semua. Kami juga kerja keras bagaimana caranya. Kami akomodir. Kalau ada yang belum terakomodir menurut pantauan kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, mari masukkan lewat. Seperti itu maksud. Kami sudah jalani itu wajib. Ini saja data saya sampaikan itu untuk penambah. Ini saya sampaikan. Ya, supaya dia langsung untuk ini ya, kita mau mempelajari memperbaiki, nanti kita kembalikan kepada mungkin adik-adik tokoh muda, itu ketua untuk ini ya, tapi dia sudah sampaikan seperti itu. Kemudian Pak Sekretaris dia sudah sampaikan seperti itu. Karena untuk turun untuk ini kami sudah gelar untuk ini beberapa kali kan punya perangkat dusun, baik Pak Dusun pada RT untuk turun dari rumah ke rumah mendata, mengambil peningkatan keluarga. Jadi kalau andai kan menurut itu bukanlah berat, kita usulkan lagi. Jadi nanti usulan legal get mana lagi get yang untuk ini supaya perangkat dari karena akan terdata semua ini yang kami maksudkan seperti itu. Jadi kami punya penjelasan seperti itu sudah. Terima kasih. Kami minta data yang sudah tadi jangan dibacakan, diberi bagikan kepada masyarakat biar mereka tahu. Kita lihat sama-sama, kita validasi sama-sama. Begitu maksud kami. Nanti di-print, tolong di-print dulu website guys. Nanti bagikan masyarakat berikut. Kita lihat sama-sama itu. Ditempel saja itu tidak ditempel. Begitu. Harus dibagikan. Saya sedikit. Artinya yang kita inginkan itu transparansi dari pemerintahan. Kita bukan mengomong pemerintahan yang ada, itu salah. Kalau sampai kita berpikir seperti itu, saya bisa menilai dengan tidak menghormati rasa hormat saya kepada bapak-bapak ini berpikir negatif. Ini kan bukan saya ngomong, tapi kita menginginkan transparansi ke pemerintahan. Jadi kalau kita berbicara, mereka baik komplain udah tidak guna. Artinya ya dari lebih enak. Itu data kayak pertama kira usul lagi orang lihat kita. Bahkan dia ini kata standar yang kita gunakan karena bisa kok lu bikin lagi
Berarti nak masyarakat yang mengalir saya ikuti di data secret saya ikuti nak mengalir. Kenapa harus bertanya lagi kepada masyarakat? Karena itu sudah kita nah pemindah saja menurut pandangan kita nak kaya, Pak. Tapi apa penting itu boleh rakyat ini. Nah ini kenapa saya harus bilang kenapa bukan pemerintah sendiri? Karena dalam hal ini saya yakin sektor seorang hebat. Pasti dia memiliki standar bahwa orang ini layak atau tidak. Ini betul tidak jadi dan kembali kalau ini dan pernah ini kita cari di solusi. Ini ya benar-benar. Makanya kalau adik-adik mahasiswa kemarin tekankan data, validasi data pada dapat ini. Yang paling penting bahwa transparansi ke pemerintah. Orang dia kalau betul wali-wali kalau kita belajar sejarah resim orde lama, resim orde baru, kenapa rusuh orang dia kalau kita transparansi ke pemerintah. Saya karena kita berpenuh artinya bahwa negara dapat saya bilang tujuannya baik, solusi yang kita cari. Jadi dia menilai baik dia mana data yang kami suruh kemarin validasi beda pakai mahasiswa, tidak orang mana kita meneliti, mana mana ini kok. Besok mau begini makin orang ini enggak paham ini tanpa saya mengurai keselamatan saya. Ini masuk pada saya. Itu kurang lebihnya saya minta. Iya, baik sudah ada anak menurut tidak apa-apa sudah kami sebagai manusia yang punya kelemahan di meja pimpinan juga ya artinya mata piawai yang tangan normal untuk ini. Saya tahu kan saya karena yang dulu namanya nanti Pak Pejabat yang dalam hal ini sebagai pemandu juga dan dalam hal ini yang harus memegang untuk ini karena di dalam hal ini termasuk juga DPD di dalam hal ini menetapkan untuk ini ya artinya tetap kami menyampaikan bahwa dari 674 KK untuk desa Wepengan sudah tercapai semua. Jadi 158 untuk BLTD sama 9 untuk ini Bansos, 167 untuk Inkemensos, sedangkan 100 lebihnya itu mungkin 123, 102 yang untuk ini ada TNI Polri, ada pegawai negeri, ada yang tidak dapat untuk karena berdasarkan itu surat edaran. Panen gina untuk seperti itu guna pelungan di Japung mengerti supaya masyarakat tahu seperti ini. Aneh gini baru ada pinan bapak pejabat untuk ini. Saya tahu kami kan berupuk seperti ini. Kami malam saya sangat senang bahwa aspirasi ini adalah bahwa bagian saya tugas untuk ini. Jadi bapak nyarana pengamen bapak pejabat sekarang untuk ini ada ini begini itu banyak ini banyak itu khusus desa ya pada data seperti itu. Sekarang minta lagi untuk ini data lagi. Kalau untuk turun dari dusun ke dusun berdasarkan permintaan daripada tokoh-tokoh muda atau tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini, memang kami bapak dusun dengan RT RW mereka juga turun dari dusun ke dusun. Tidak ada satupun orang yang dilanggar. Malah yang produk yang menang yang tidak sini tetap diberikan juga. Ini bagaimana bapak pejabat saya berikan. Saya muslim dulu. Minta maaf sebelumnya. Bapak PLT, Bapak Ketua BPD bersama Sekretaris Desa yang saya hormati. Sesuai pertemuan kita yang awal kemarin tanggal 28 Mei, kan kita minta data kemarin yang pagi. Terus data yang ada yang kalian berikan itu tidak sesuai kriteria yang ada itu. Makanya orang muda berpengaruh menuntut data yang baik. Terus setelah saya membaca data itu tidak ada yang sesuai kriteria. Jadi menurut Ketua BPD bilang itu sudah sesuai kriteria, tidak sama sekali. DPD tidak sesuai sama sekali. Nah, dan yang berikut, Bapak PLT sudah menjanjikan bahwa akan turun mendata ulang. Waktu itu yang kita pegang ini. Turun mendata ulang. Beri kami waktu sampai hari Kamis untuk kami mendata ulang. Waktu itu tanggal 28 Mei. Tapi saya sebagai masyarakat berpengaruh menunggu di rumah. Tidak ada yang turun mendata, kosong. Seolah-olah kalian membuat masyarakat itu marah. Saya lihat. Tidak ada kerja, kosong, yang bilang turun mendata, tidak ada. Saya ini seorang warga berpengaruh.
Tidak ada dana sama sekali yang saya dapat, dan tidak ada untung juga saya dapat itu barang. Tidak ada yang turun mendata, mengkosong, bilang turun mendata, tidak. Itu data yang kemarin tidak sesuai kriteria, sudah mendekat apa? Sudah mendekat. Para pengusaha dapat, ada tenaga kontrak dapat. Yang sudah dapat PKH ada nama di BLT, yang ada nama di Bansos dapat BLT. Coba lihat ulang itu nama-nama kemarin yang didapat. Setelah pendalaman karena saya sudah lihat semua. Tunggu saya soal itu. Tunggu jawab lagi sampai mana? Sabar. Tidak saya masih om. Semuanya dengar. Saya masih omong ini. Iya. Saya masih omong. Sabar. Kita percaya moderator. Pakai moderator yang jangan foto-foto. Saya masih omong ini. Terima kasih. Yang mengundang kepada masyarakat tidak jadi memang itu. Jangan mencari keresahan. Izinkan saudara ini berbicara dulu. Setelah selesai debatik ini tunduk saja dia kepada Bapak orang baru ada penanggapan. Ini moderator ada. Kita perlu lakukan tidak. Karena kita tidak mau ada keributan yang ada di kantor sini. Terima kasih. Gue ragu masih ada lagi. Seperti tadi yang saya simpan kita pasir setelah sesuai di sini ini pun punena supaya kita jangan kacau balau. Memang yang menyangkut itu yang honorer bos itu bapak penjabat yang seperti Aditya menyampaikan waktu itu. Nah, ini yang perlu gue sampaikan yang berkaitan dengan itu seperti ini dia kontrak bos itu yang bagaimana? Apa lu sudah tidak lanjut di kabupaten? Mereka terima atau tidak? Sehingga jangan terlalu melebar. Saya rasa ini sesuai data tadi dan tetap kita akan selesaikan di pimpinan kembali. Sehingga maka PLTI yang menyangkut kontrak bos bisa sampaikan apa mereka sudah terima di sana. Selain kontrak daerah kontrak seperti itu kali kedua. Ini apa ini? Kami punya kelemahan nunggu. Mari kita lakukan suasana yang bagus demi desa dan pengalian. Pantangan kowe kita lakukan untuk kita bersama semua orang. Seperti ini saya himbauan sehingga mari kita sama-sama melihat nanti data supaya kita bisa dilihat. Seperti itu Bapak Kali kalau menyangkut honorer bos itu Bapak penjabat tolong dinyampaikan sehingga dari honor bos itu bisa mendengar bahwa seperti apa. Jadi saya mohon maaf Adi, kita punya penjelasan dari Bapak. Jadi saya belum selesai. Belum habis. Tidak bisa. Ya, kalau kita lanjut dulu. Oke, terima kasih. Karena sesuai yang saya bilang awal tadi, janji PLT akan turun mendata dengan waktu selama 1 minggu. Itu janji dan kita dengar semua waktu itu. Dan ternyata tidak ada. Tapi menurut Ketua BPD sudah turun mendata. Saya ini setiap hari di rumah. Saya tidak ada kerja apa-apa. Saya karena bilang turun mendata, saya tunggu di rumah, tidak ada kegiatan apa-apa. Tambah lagi yang dapat COVID-19 yang sekarang ini hari tidak boleh ke sana kemari. Mau kita bikin apa di rumah? Itu janjinya PLT. Terus sekarang bilang sudah turun mendata.
dan menurut Ketua BPD sudah hampir sesuai kriteria. Tidak sama sekali. Ada pengusaha dapat, ada pegawai kontrak dapat, BPD ada nama, RT ada, kan sesuai RT kan kita lihat keadaan hidupnya dia. Nama khususnya enggak ketua anggota BPD, dia hidup baik. Tapi kenapa dia dah? Nara Melkior di Wanmerata, dia istri pas nyata kontrak rumah sakit Ritas, dia dapat. Linmas ada yang dapat, RT ada yang dapat. Itu yang perlu kalian kaji. Kriteria yang bagaimana yang pembelian sudah ini hampir tidak ada. Mungkin kalian tidak baca di kriteria saya lihat. Yang kedua tadi itu siapa yang kontrak? Lalu mana tiga Alexander Medianus pasti kan mungkin lebih tahu karena tetangga aja terus lebih tahu. Jadi itu kalian bilang turun mendata, tidak ada sama sekali yang turun mendata itu. Kosong. Saya sudah tanya itu janda-janda tetangganya saya yang ada itu, tidak ada yang turun mendata. Ulang-ulang lagi saya tanya. Jadi untuk sementara ini saja. Terima kasih, kembalikan kepada Ya, terima kasih banyak ini. Jadi baik sudah, terima kasih banyak. Kita sudah menyampaikan. Ya, sekarang saya minta Bapak PLT yang menyangkut itu honor pos itu kira-kira pulang dari kabupaten itu bagaimana tanggapan mereka di sana, sehingga dari sebetulnya yang honor pos itu ada kemungkinan atau tidak. Begitu saya persilakan Bapak menyampaikan mereka di situ, saya tidak bisa dengan sama di situ. Seperti itu saja hari-hari. Jadi baik. Terima kasih Bapak Moderator. Dan inilah fungsi dan kegunaan dari sebuah rapat. Apapun alasannya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang berikut, saya juga tahu bahwa hasil kesepakatan rapat ada yang berjalan dan juga ada yang berjalan. Yang berjalan, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Yang tidak berjalan, saya mohon maaf. Karena apapun alasan, tumpukan semua itu pasti ada di saya. Jadi, Bapak Luhut Adi Minggi, yang tidak jalan, saya yang salah. Yang sempat dijalani, terima kasih banyak. Sebenarnya ke Bapak ini kita mau jawab bagaimana, kita terus terang. Kita mau jawab mobil itu tidak ada. Nah, oleh karena itu, dari sisi penjabat, hari ini kita sama-sama lagi di sini. Karena saya sudah yakin juga bahwa seperti apa yang disampaikan itu, ada yang jalan dan ada yang tidak jalan. Negara itu sudah yang mungkin tidak bermaksud memberikan pekerjaan bagi kita semua, tetapi dimasukkan di sini, sehingga itu menjadi masukan yang akan kita tetapkan menjadi kakak yang akan menerima bantuan di PMD melalui kesepakatan bersama Musdes dengan BPD. Nah, hasil inilah yang nanti kita akomodir dari penambahan KK ini, yang nanti kita akan menjadikan data akurat satu komponen ini yang nanti kita akan tempelkan menjadi KK yang berhak menerima BLT. Yang berikut di dalamnya honor bos. Saya minta maaf kepada teman-teman dan keluarga yang namanya honor bos sampai dengan sekarang. Awalnya kita tidak bisa mengakomodir karena SK-nya belum keluar.
Yang kita mau hindari terjadinya pendobelan. Pangutari konanaran, nalodo SK, apa lulus apa? Dan itu kalau dia sudah lulus berarti dia tabrak persyaratan. Nah, ketika SK itu sudah keluar, nggak ikannya itu kedudukan di sini, yang honor bos, yang nama tidak keluar. Sehingga di kerapatan 28 itu saya bilang, ini semua kita masukkan. Sehingga itu menjadi kata yang kita tindak lanjuti di sana melalui berita acara penetapan dan penambahan. Nah, kembali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Lukas Tura. Yang tidak jalan itulah yang mungkin dari secara tetangga ada yang terlupakan. Dan seperti apa yang sudah dibacakan oleh Pak Sekretaris tadi, itu yang kita masukkan di sini. Tidak bermaksud memberikan pekerjaan. Karena itu kalau ada pengali kita saling mengingat. Kayak ini omong ini sudah hampir 1 bulan, toh masih ada yang terlewat. Berarti kami dari perangkat desa juga harus nego. Sebab ini tidak sempurna. Ketidaksempurnaan inilah yang kita isi bersama. Itu harapan saya. Sehingga tidak bermaksud itu hari ini acuan tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Sesu ada 1 dulu. Sedangkan saya kembali lagi katakan termasuk kalau berapa kita punya saudara keluarga yang honor bos di sini, yang juga tidak ada di situ, mungkin lewat kesempatan ini disampaikan itu sehingga menjadi karena yang kita akan sepakati bersama melalui berita acara yang kita akan tindak lanjuti di OPDT. Nah ini itu kalau dari saya solusi yang bisa kita tempuh menjadi acuan rapat pada hari ini. Saya kembalikan ke berat. Baik, terima kasih. Tunggu. Terima kasih dari arahan Bapak Mungkin yang menyangkut honorer pos itu bahwa dia sudah tidak di kabupaten itu milik itu bagaimana dia berlanjut tadi. Jadi sahabat-sahabat, tadi saya sudah bilang, mari kita ciptakan suasana yang bagus, tata krama. Mungkin tetap nanti akan ada usulan. Jadi sekarang saya minta lagi 3 usulan. 3 saja. 1, 2, 3. Oh ini kalau bilang 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami masyarakat. Yang pertama, saya bilang terima kasih kepada Bapak bertiga yang menjadi pimpinan karena sudah bersedia hadir bersama kami di sini. Dan tempat ini juga saya mau katakan bahwa berdasarkan ini kerapatan kita ini saya rasa kita mundur belakang. Karena atas dasar kesepakatan Kamis 28 yang kemarin kita minta data yang real tentang penerima BLT. Saat itu diberikan 158, sementara dana yang tercover untuk BLT kita tahu jumlahnya dari Pagu ADD 35%. Ketika dipertanyakan muncul sebuah pernyataan bahwa sedang didata. Kalau kata penambahan data bagi saya tidak masuk. Sengaja memang tidak didata. Alasannya begini. Jika memang disadari bahwa data itu belum lengkap, kenapa mesti bagi yang 158 kemarin? Kenapa data itu bisa disebut? Jangan menunjukkan persoalan seperti ini. Nah sekarang pakai istilah penambahan data itu bukan masuk dalam kata penambahan. Jadi hemat pikir saya, Bapak Amin, Nana Tude Aro, dengan semua perangkat yang ada, mari hal yang paling dituntut oleh masyarakat itu transparansi saja. Mengakui sebuah kelemahan siapapun pasti mengiyakan itu. Tetapi bagaimana membuka, bagaimana terbuka itu dibutuhkan. So, kelemahan kami juga lemah.
Tetapi yang dituntut saat ini bagaimana kejernihan data. Macam contoh kemarin dipertanyakan dari Pak Budana, diperkirakan 400 lebih penerima BLT. Yang sudah diberi 158. Kita cross check data yang sudah masuk dari 158, saya sudah tanya ke keluar. Ada kakak yang dapat, ada anggota DPD yang dapat, ada yang kontrak dapat. Ini kan pekerjaan lucu. Nah sekarang ketika dipertanyakan seperti dasar masyarakat untuk memberikan masukan tentang siapa yang dapat, semakin lucu saja. Terus tugas dan fungsi Seorang Sekdes di mana? Data paling valid di desa hari di Seorang Sekdes. Jangan pertanyakan ke masyarakat. Nah kalau kita sekarang berbicara bahwa ini data yang kami punya selaku pemerintah, bagaimana kita bicarakan data itu baru pas. Dan minta kami untuk memberikan, agak lucu. Mestinya sudah ada data di situ, kita bicara tentang data yang sudah di situ. Itu baru namanya tahu tupoksi. Sekdes bagian administrasi apapun alasannya, data itu ada. Saya rasa untuk sementara demikian dulu, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya dong. Yang terhormat Bapak berdiri di depan. Yang terhormat semua hadirin yang ada di sini. Begini, saya tanggapi yang masalah honor dan honor bos. Di sini saya tidak usah Pak. Daripada Bapak harus capek-capek ke sana, di situ di kakak saya, nama saya tidak usah diperjuangkan. Karena ada kebetulan Pak Mengadu dengan penego, negara itu dengan apa juga. Ini saya mungkin saya sombong. Tetapi tolong melihat itu. Nah, untuk saya punya data tidak usah saja. Nah, untuk data SKS yang saya kemarin yang masuk tidak usah. Tetapi di sini dalam data ini, apakah di sini tidak ada yang sudah langsung kontrak itu di data itu? Ada itu. Kenapa toh nama saya setelah saya masukkan itu permintaan Bapak perlu diproses lagi ke sana? Sekalian di sini dia tulis Om. Tidak usah itu Bapak. Biarkan saja itu. Itu singkat Om. Tetapi di sini dalam pembagian kemarin itu sangat kurang beres Pak. Ini ya saya tidak omong nama. Seandainya atau kalau memang ini terjadi bahaya Pak. Dalam pendataan kata oleh RT RW kemarin itu, di situ RT RW punya kepentingan bahaya Pak. Memperjuangkan orang itu untuk masuk dan sebentar merebut itu uang 200-300 di situ bahaya Pak. Untuk COVID itu. Nah itu saya singkat. Sebentar kita ngomong lagi. Oke, dari saya Pak. Untuk ketiga pimpinan di depan, terhormat. Terima kasih saya lanjut saja. Berdasarkan rapat kita pertama tanggal 28 Mei kemarin itu, PLT menyampaikan sendiri bahwa saya akan membentuk tim untuk ambil data di masyarakat. Toh nyatanya sampai hari ini tidak ada ngambil data. Nah kalau hari ini PLT meminta maaf begini, kami tidak terima. Dan kami juga menuntut tidak hanya sebatas mengklarifikasi, dan kami meminta pertanggungjawaban dari aparat desa. 1 minggu aparat desa kerja apa saja? Kami sudah kasih waktu 1 minggu. Kerja aparat desa di mana? Begitu. Dan kami tidak sebatas minta begini, minta apa kami ini. Nah, itu kami tidak terima. Kami minta pertanggungjawaban dari aparat desa. Itu singkat saja. Saya kembali. Terima kasih. Jadi baik sudah saya berbicara saya dulu ini karena ada kaitan juga saya dengan tupoksi yang sebagai saya ini. Ya saya mohon maaf Pak Lukas untuk yang menyampaikan tadi bahwa Ketua BPD tidak turun itu kosong. Terima kasih banyak. Yang saya maksudkan itu ialah para RT RW turun dari rumah ke rumah untuk mengambil data kartu keluarga itu pada saat awal-awal sendiri. Bagi yang tidak bermasalah tidak mungkin lagi kemarin dulu mereka turun untuk seperti itu yang saya maksudkan. Tetapi kalau Bapak Lukas sudah ya terima kasih banyak atas penyampaian bahwa untuk ini ya pemerintah omong kosong, saya juga ketua omong kosong untuk ini. Tetapi setahu saya bapak-bapak perangkat yang ada seperti itu, ini
Saya bukan kembalikan kepada itu, perlu saya klarifikasi daripada segi ini Bapak pejabat. Kalau memang seperti ini, betapa kita putar-putar untuk kita omong. Saya sudah melihat dari yang kemarin dengan sekarang Bapak pejabat untuk ini sesuai pertanyaan daripada warga, supaya forum ini tahu. Kami selaku BPD, kami ini ada mitra, tidak ada atasan dan tidak ada bawahan. Program biar aspirasi daripada masyarakat kalau disampaikan kepada kami rumuskan, kami rapatkan, dan kemudian kami sampaikan kepada mitra kami. Yang eksekusi program, eksekusi seluruh adalah mitra kami, adalah pemerintah dalam hal ini. Itu supaya diketahui. Kami BPD tidak punya. Jadi saya Bapak pejabat dengan di dalam hal ini tadi orang sudah katakan kalau memang kita tetap bagi saya selaku ketua BPD itu tidak punya beban. Sehingga di dalam hal ini kalau memang untuk ini saya kena pun Bapak pejabat, tetapi ingat Bapak sekretaris apa yang mereka tanyakan tadi, ada yang katakan itu hanya saja mereka itu tidak sampaikan pengusaha siapa yang mana yang dapat yang masuk, dan karena ada pada RT RW sehingga saya itu saya telah menetapkan data pada Bapak RT, Bapak dusun sebelum saya tetapkan, karena itu adalah wewenang BPD. Karena itu saya tanya untuk ini tidak ada yang tenaga kontrak, tidak ada yang sehingga di dalam hal ini yang seperti itu apa nih ketua ulun nih seperti Bapak pejabat, saya ini yang di dalam hal ini ya karena tugas saya selaku ketua BPD untuk ini, saya untuk ini tidak akan ini sehingga nanti ada pada Bapak penjabat dengan seluruh jajaran untuk ini. Di dalam hal ini sudah muncul di dalam ada tenaga kontrak, ada pengusaha, ada itu, ada ini. Jadi kalau memang ini harus dilihat daripada Bapak pejabat, seperti pertanyaan daripada warga ini, saya sudah bukan saya kembali belakang. Apa nih dan untuk ini kita masih belakang, tetapi bagi saya itu bukan kembali belakang. Saya tetap mengatakan seperti itu bahwa uang sudah cair, BT sudah cair, yang kemarin bangsa sudah cair. Nah sekarang untuk ini Bapak Anam mohon Bapak Alikan Gemini yang menyampaikan karena ini kepentingan masyarakat yang pengali. Kalau belum pokoknya nama TV, kalau untuk ini supaya dia tidak mengembang seperti ini, naik dusun 1, naik ngarang naik dusun 2 ngarang naik untuk ini tenaga kontrak. Kalau memang andaikan betul terbukti bahwa apa yang merupakan bapak perangkat untuk seperti ini kita bisa langsung karena maju untuk ini tinggi kok. Ya artinya pada para kuge penege yang ini ngarkuan itu macam seolah-olah ya karena kita akhirnya agak kejar dari dulu, tapi adalah kewajiban saya selaku penampung aspirasi yang besar. Terima kasih banyak untuk ini. Saya kira mungkin Bapak pejabat untuk ini ada Bapak pejabat. Saya interupsi dulu sedikit. Begini, saya lihat Bapak Ketua BPD ini sepertinya mencuci tangan dari dia punya tugas. Tidak apa-apa. Jangan bilang tidak apa-apa. Tidak saya. Sampaikan saja seperti tidak apa-apa. Jangan potong. Ya, di belakang sampaikan ini. Betul, jangan itu berteriak dari belakang itu. Kita hargai modern, atasan dan ada bawahan. Kalau memang tidak mau dengar lagi. Moderator,